Oke, baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tadi kita sudah menjelaskan di bagian pertama, yaitu apa saja bagian-bagian yang ada di tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa nanti akan menemukan contoh soal seperti yang ada di PowerPoint-nya itu di slide 8. Ini adalah contoh soal. Jadi itu ada 100 data, kurang lebih 100 data yang diperoleh dari lapangan. Anggap saja itu adalah data acak yang saudara-saudara peroleh. Jadi bermodalkan soal atau contoh soal tersebut, saudara-saudara ditugaskan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi langkah pertama yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan adalah membuat kerangka tabel distribusi frekuensi. Adapun kerangkanya itu contoh soalnya seperti ini. Jadi ini adalah kerangkanya. Jadi ada 3 kolom dan 3 tabel. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah nomor kelas, yang kedua adalah kelas interval, yang ketiga adalah frekuensi. Jadi bermodalkan 3 kolom ini, 3 tabel ini, saudara-saudara bisa membuat tabel distribusi frekuensi dari soal yang sudah dikirim tadi. Oke, selanjutnya yang perlu saudara-saudara atau rekan-rekan mahasiswa kerjakan adalah menggunakan rumus cara membuat tabel distribusi frekuensi. Itu ada di slide 7, kalau nggak salah ada di slide 7. Yaitu di sana ada tertera, yaitu cara membuat atau cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menghitung jumlah kelas interval. Yang mana yang disebut dengan jumlah kelas interval? Jadi jumlah kelas interval ini yang akan saudara-saudara isi di nomor kelas atau yang disebut di kelas-kelas tadi itu. Jadi kalau di contoh tabelnya tadi itu ada 9 kelas, itu bukan sembarangan. Kenapa sih Pak ada 9 kelas? Itu diperoleh dari rumus ini. Entah Anda tahu di soal ini akan diperoleh berapa kelas nantinya. Makanya kita akan coba tulis atau coba mengerjakannya dengan menggunakan rumus nantinya. Adapun rumus untuk menghitung jumlah kelas interval yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Yaitu ketetapannya itu 1 plus 3,3 itu jangan tanya dari mana, itu ketetapannya. Sedangkan yang akan membedakannya itu log N. Apa itu N? N itu adalah jumlah data. Jadi data yang ada di contoh soal ini ada berapa? Cara menghitungnya, hitung semua boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 15. 10 ke kanan, 15 ke bawah, artinya jumlah datanya adalah 150. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, cara mengerjakannya adalah yang pertama kita masukkan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log berapa jumlah datanya, yaitu 150. 1 plus 3,3. Jadi bagaimana cara mencari nilai log ini? Silakan teman-teman yang punya HP Android atau yang punya kalkulator SINCOS tinggal ditekan LOG atau LN 150, itu akan muncul angka-angkanya. Tapi tenang, nanti ketika saya kasih soal, saya akan kasih tahu berapa log dari 150 itu sendiri. Jadi nilai dari log 150 itu adalah 2